Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Sardis itu jemaat yang sangat terkenal. Tetapi meskipun jemaat itu sangat besar, sangat berkembang, firman Tuhan atau Tuhan berkata, jemaat itu ada tapi sudah mati. Tubuhnya hidup, persekutuan itu ada, pelayanan berjalan, tetapi Tuhan berkata mereka mati. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Bagaimana jika persekutuan kita dikatakan Tuhan, kita rajin beribadah, melakukan pelayanan ke sana kemari, programnya, persekutuannya besar, tetapi Tuhan berkata itu jemaat yang sudah mati. Ada apa? Yesus juga pernah mengatakan kalimat ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya kematian rohani. Tubuhnya hidup, tapi imannya sudah mati. Mungkin jika kita dikatakan seperti itu, kita tidak akan terima. Tetapi ini penilaian Tuhan. Untuk apa orang lain menilai kita begitu baiknya, begitu mulianya kita di mata orang, tetapi di mata Tuhan kita tidak ada harganya. Untuk apa? Artinya memang mereka melakukan pelayanan, melakukan hal-hal baik. Tetapi kalau bukan karena iman, kalau bukan karena panggilan Tuhan, itu tidak benar. Bapak Ibu saudara terkasih, memang setiap orang mungkin pernah menghadapi persoalan yang sangat berat. Tetapi janganlah persoalan ini membuat kita bosan untuk berdoa. Bosan untuk datang kepada Tuhan. Bosan untuk berbuat baik. Bosan untuk berseru kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup manusia, permintaan Tuhan tetap jadilah berkat. Bahwa permintaan Tuhan kita harus sempurna di hadapannya. Apa yang terjadi ataupun firman Tuhan kepada jemaat Sardis ini adalah sebuah kebaikan Tuhan. Betul, ini sebuah kebaikan Tuhan. Kisah orang kaya dan Lazarus, di sana dikatakan orang kaya tersebut meminta kepada Tuhan supaya dia hidup kembali agar bisa mengingatkan saudara-saudaranya untuk bertobat. Tetapi Tuhan berkata, tidak bisa. Firman Tuhan ini, Tuhan sendiri datang kepada jemaat itu mengatakan, kamu sudah mati, bertobatlah. Kamu sudah mati, berbaliklah kepada Tuhan. Bersukacita ketika Tuhan masih mengingatkan kita, ketika firman Tuhan masih datang kepada kita untuk menegur kita. Demikianlah dikatakan dalam firman Tuhan ini, apa yang kamu dengar, firman Tuhan apa yang menyapamu setiap hari, lakukanlah itu. Kita tidak perlu mencari jalan keselamatan yang lain. Jalan keselamatan sudah datang kepada kita. Terimalah dan hidupilah. Sehingga di kalimat terakhir firman Tuhan berkata, aku akan datang seperti mencuri. Jika kamu tidak berjaga-jaga, bagaimana? Oleh karena itu, sapaan firman Tuhan kepada kita setiap harinya mungkin
sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai, jika itu firman Tuhan, mari kita terima. Mari kita biarkan firman Tuhan yang membentuk hidup kita agar kelak tubuh kita hidup, rohani kita juga hidup. Ataupun bahkan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mati di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Meskipun mereka mati tetapi mereka hidup. Meskipun tubuh kita sudah mati kembali kepada tanah, tetapi kita masih hidup di hadapan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah kesempatan berharga. Biarlah hidup kita dibentuk dan dituntun oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sapaan atau teguran dari firman-Mu selalu membentuk kami Tuhan. Biarlah kiranya hati kami bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.